Amin. Qala Allah Ta'ala wa tarasyamsa iza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa iza gharabat taqriduhum dzatas shimal wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu di dalam suratul Kahfi ayat 17, wa tarasyamsa, dan engkau melihat matahari iza tola'at, apabila ya muncul terbit itu matahari, tazawaru, maka condonglah ya engkau itu. Jadi ini tazawaru boleh dibacanya bitasdidi wa tahbibi. Kalau tasdid tazawaru, kalau tahbib tazawaru. Nah itu yang kita baca ya, kita bacanya wa tarasyamsa iza tala'at tazawaru, begitu bacanya. Tazawaru itu artinya condong, aitamilu ya, condong, angkahbihim, dari ya gua yang mereka tempatin, zatal yamini ainahiyatahu, yaitu saat ya dia berada di posisi sebelah kanan. Wa iza gharabat, dan apabila matahari terbenam, taqriduhum, maka ya matahari itu menjauhkan mereka, zatas shimali, yaitu dari segi ya sebelah kiri, tatrukuhum, jadi matahari itu meninggalkan mereka, wa tatajawazu anhum, dan melewati matahari anhum, dari mereka, fala tusibuhum albatata, maka matahari itu tidak pernah mengenai ya kepada mereka sama sekali. Ini salah satu kudrah kebesaran Allah. Jadi itu Ashabul Kahfi, Bapak Saudara, kan tidur tuh. Nah itu tidur, kalau dia tidur cahaya matahari lagi arah ke sini, dimadapnya ke sana. Ya. Kalau matahari nanti arahnya ke sana, dia tidurnya madep sini. Gitu. Jadi dia enggak pernah diganggu oleh silaunya, panasnya cahaya matahari. Tuh, jadi Allah begitu memberikan keistimewaan buat Ashabul Kahfi, sehingga mereka nggak terasa tidur, disangkanya setengah hari aja, disangkanya ya cuma 1 hari aja. Begitu. Kenapa? Karena memang dia nyaman aja. Ya, terbulak ke sana, dibulak lagi kemari. Ya, dia madep lagi ke kanan, dia madep lagi ke kiri. Jadi nggak pernah nanti kena silaunya matahari. Kita kan kalau yang namanya tidur dari malam, kemudian siang, itu kan pasti ada cahaya matahari nembus. Ya, otomatis bisa mengganggu pandangan juga, sehingga dia bisa bangun. Terbangun dia pasti. Ini enggak. 300 tahun coba tidur kagak bangun-bangun. Iya. Nah, begitu. Jadi perasaan ini baru setengah hari. Ya, kata temannya setengah hari kita tidur. Satu lagi bilang 1 hari kita tidur. Karena memang nggak pernah terganggu dengan cahaya matahari. Jadi kalau ada cahaya matahari dari kanan, dia di kiri mukanya. Kalau matahari dari kiri, dia di kanan. Nah itu yang dimaksudkan, ya Allah kasih perlindungan kepada Ashabul Kahfi. Ya, wa tarasyamsa iza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa iza gharabat taqriduhum zatas shimal. Jadi matahari itu tidak pernah menimpa, tidak pernah mengenai cahayanya terhadap mereka semuanya. Albatata itu sama sekali, nggak pernah tuh.
ya terkena mereka itu dengan cahaya matahari. Wahum, sedangkan mereka fi fajwati minhu, itu dalam tempat yang luas daripadanya. Fajwa maknanya muttasiun, luas, minal kafi, dari ya gua tadi. Jadi artinya dia merasa nyaman karena tidurnya nggak merasa sempit, luas di dalam gua tersebut. Dia merasa nyaman sekali, ya nggak sempit. Itu namanya Allah kasih hum fi fajwah, ya mereka dalam situasi yang luas dari gua tersebut. Yanaluhum bardurrihi wa nasimuha. Jadi mereka diberikan yaitu rasa dinginnya angin dan sepoi-sepoinya angin. Gitu. Walaupun kagak pakai AC di dalam gua. Ya. Kan mestinya panas ke dalam gua? Panas. Ya, nggak bisa tidur bisa kalau panas. Lah kita aja sekarang tidur biasa pakai AC. Ya di ruang kamar kita nggak pakai AC, ya itu pada kagak bisa tidur. Anak-anak kita kan sekarang udah terbiasa begitu, ya. Jadi kalau AC kita matiin aja dibangun, ya ditahu, itu begitu. Ya kalau kita kan kadang-kadang kedinginan malah nggak enak, ya kan. Nah seperti itu. Jadi angin sepoi-sepoi masuk di dalam gua tersebut sehingga nyaman gitu Bang. Kesimpulannya pokoknya mereka tidur dalam waktu yang lama nyaman sekali, ya, enggak kepanasan, enggak kena sinar matahari, ya. Kemudian kalau malam ya dia juga enggak merasa enggak merasa panas, ya dingin pun tidak, cuma ada angin sepoi-sepoi, ya itu ya artinya udah seperti ada AC aja. Nah begitu, jadi nyaman ya dalam gua tersebut. Mereka merasakan kenyamanan itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kasih kekuasaan seperti itu. Zalika al-mazkuru. Nah itu yang udah disebutkan termasuk semuanya min ayatillah, termasuk tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Allah kalau mau memberikan kudrah dan kekuasaannya kepada hamba-hambanya itu gampang saja. Dalailu kudratihi, itu bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayyahdillahu, siapa yang Allah akan berikan hidayah, petunjuk, bahwal muhtadi, maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa mayyudlil, dan siapa yang Allah akan sesatkan, falan tajidalahu, maka ya dia tidak akan mendapatkan waliyam mursyida, pelindung yang bisa memberikan petunjuk jalan yang benar. Orang kalau Allah mau kasih hidayah, petunjuk, insya Allah dia itu gampang untuk menemukan jalan kebenaran. Tuh begitu. Makanya hidayah penting. Dan hidayah ini urusan Allah. Jadi kita nggak bisa, bahkan sekelas Nabi Muhammad saja tidak bisa memberikan hidayah. Ketika dibilang, ya Allah, saya berharap supaya paman saya Abu Thalib biar bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, biar dia bisa masuk Islam. Tapi nyatanya ya tidak. Karena kata Allah, kalau masalah hidayah itu urusan saya. Ya, kita cuma ikhtiar doang. Kita ngajak orang lain untuk beribadah, ngajak orang lain untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, terus berada dalam jalannya Allah. Itu kalau tidak dapat hidayah orang tersebut, ya nggak bisa. Nah sementara hidayah itu yang berikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntung kita. Nikmat yang paling besar itu adalah apa? Nikmat hidayah. Dengan kita masuk Islam,
Dengan kita memeluk agama Islam, kita kenal Allah, kita kenal Rasul, kita menjalankan segala perintah-perintahnya, itu adalah hidayah. Jadi kalau kita ada Islam tuh udah beriman, hidayah. Ada lagi taufik. Nah, taufik itu artinya Allah berikan kemampuan, kemudahan kita untuk taat. Ada orang kadang-kadang udah dapat hidayah, agamanya Islam, tapi sama ibadah berat bener, males bener. Itu berarti belum dapat taufik tuh. Tapi kalau orang yang dikasih taufik, Bapak Saudara, itu gampang, ringan, langkahnya itu selalu diberikan keringanan. Dengar suara azan, dia langsung ada keinginan untuk melaksanakan sholat. Malam bisa bangun di saat-saat orang pada tidur. Entar di subuh dan terdengar suara azan, dia udah siap untuk melaksanakan sholat. Zuhur, asar, maghrib, dan seterusnya. Begitu. Jadi ada kemudahan, ada keringanan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu namanya udah dapat apa? Taufik. Nah, jadi kita minta tuh dua. Satu, minta taufik, juga minta hidayah. Hidayah ini biar terus sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jangan kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Nah, kemudian taufik, mudah-mudahan kita terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan ibadah sampai akhir hayat kita, sehingga grafik keimanan kita itu semakin baik, semakin bagus. Itu begitu. Jadi orang-orang yang imannya kuat, mantap, itu ditandai dengan apa? Amal-amalnya semakin baik, kedekatannya kepada Allah semakin bagus. Tuh namanya imannya dalam posisi baik. Sebab al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu grafiknya pasang surut. Jadi kalau kita lagi rajin ibadah, itu berarti keimanan kita lagi naik grafiknya. Tapi kalau kadang-kadang kita malas baca Quran, malas banget, bangun malam malas banget, wirid zikir malas banget, itu berarti iman kita lagi menurun tuh. Makanya harus disadari Bapak Saudara. Jadi kita harus tahu dong. Nah, saat-saat kita lagi malas sama ibadah, ada apa ini? Kok saya malas banget sama ibadah? Mungkin kita banyak dosa nih. Kita apa yang kita makan nih? Mungkin ada makanan-makanan yang masuk ke dalam perut kita itu dari barang-barang yang haram. Itu juga bisa membuat orang jadi malas ibadah. Begitu. Tapi kalau yang masuk diyakini itu yang halal, insya Allah nanti memunculkan energinya yang baik. Tapi kalau makanan-makanan yang haram, itu biasanya ada energi, tapi energinya yang tidak baik. Itu ada pengaruhnya. Makanan-makanan yang kita makan itu ada pengaruhnya sangat besar terhadap kegiatan-kegiatan kita. Yang jelas ini semuanya Allah yang ngasih. Jadi Allah memberikan petunjuk hidayah. Allah pun bisa menyesatkan. Kalau orang yang sesat, ya udah, dia tidak bisa menemukan jalan yang lurus. Itu begitu. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Fatihah kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu begitu. Wa tahsabuhum, dan kamu menyangka mereka, law ra'aitahum, kalau seandainya kamu melihat mereka, aiqazan, mereka itu terjaga. Jadi kalau kira-kira kamu melihat mereka tuh ashabul kahfi, kamu gak sangka dia itu tidur. Kamu sangkanya mereka itu terjaga, nggak tidur. Aimun tabihina, mereka itu terjaga. Emang kenapa?
Ya kamu kalau melihat mereka, kata Allah, ya kamu pasti kira orang itu enggak tidur. Li'anna a'yunahum munfatahatun, karena mata mereka terbuka. Ya, matanya apa? Terbuka. Jadi itu ketika dia tidur matanya enggak merem. Kan biasa orang kalau tidur matanya merem enggak? Merem. Tapi ini Ashabul Kahfi tidur walaupun ratusan tahun matanya terbuka. Gitu. Enggak tertutup. Di sini ada enggak kalau tidur melek? Enggak ada kan? Kita kalau tidur pasti merem. Ya. Tapi kalau Ashabul Kahfi jangan kamu kira. Ya, dia ternyata ya ketika tidur itu melek. Sehingga kalau ada orang lihat, orang takut. Dikata dia enggak tidur. Ya, enggak berani. Anjingnya juga begitu di mulut gua, udah menjagain aja, siap siaga. Sehingga kalau seandainya ada orang yang mau mengganggu, ya enggak ada yang berani. Tuh satu keistimewaan yang Allah berikan. Kan dia lagi dikejar-kejar. Ya, sama siapa? Sama penguasa yang zalim. Sehingga dia bersembunyi di situ, sehingga Allah berikan bagaimana caranya supaya orang lain menyangka dia itu melek aja, enggak tidur. Tuh, makanya matanya terbuka. Matanya tidak merem. Tuh. Kalau kita ada orang ya tidur tapi matanya melek, kita bilang, ya ini siapa ini? Ya jarang Pak yang namanya orang tidur tapi matanya melek. Nah ini Ashabul Kahfi begitu. Ya jadi li'anna a'yunahum munfatahatun, karena matanya terbuka. Jam'u yakzin, jadi ayqaz itu bentuk jamak dari yakzun. Jadi yakzun ya itu mufrad, ayqaz itu jamaknya. Ya, bikasril qaf ayqaz yakizun. Ya, jadi yakizun bikasril qaf. Ya, jadi yakizun ayqaz. Wahum rukudun, padahal mereka itu tertidur. Jadi mereka itu tertidur tapi tidurnya matanya terbuka. Rukud tidurnya niyamun, ya, niyam. Jam raqid, jadi raqid mufrad, rukud jamak, jamaknya jamak taksir namanya. Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatas shimal, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan juga ke kiri. Tuh. Jadi kata Allah, ya badannya itu dibulakkan ke kanan dan ke kiri lagi, ke kanan lagi, ke kiri lagi. Sebab kalau nggak begitu, bisa badannya termakan oleh ya tanah, ya begitu nempel jadinya. Ya terlalu lama, nempel nggak kira-kira? Ya nempel sama tanah. Orang kalau tidur aja juga nggak enak kan ya. Kita lagi sakit nih Pak, tidur aja di tempat tidur aja itu pengaruh, ya pengaruh, nggak enak. Nah seperti itu. Makanya kadang-kadang ada yang badannya udah kayak nempel di tempat tidur itu. Ya. Nah ini Allah jadikan tuh dibulak-balik terus. Di sini, dan dari sini, kemari lagi, tak kemari lagi. Itu begitu. Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatash shimal. Tuh Masya Allah, kekuasaan Allah. Li'alla ta'kulal ardu luhumahum, supaya apa? Yaitu bumi tanah tidak memakan ya daging-dagingnya. Sebab tidur kan di namanya di gua, ya di atas tanah ya. Begitu di batu-batuan. Begitu. Jadi kalau terlalu lama bisa kemakan sama bumi sama tanah. Jadi dibulak-balik terus sama Allah. Ya, nanti ke kanan, nanti ke kiri, nanti ke kanan, nanti ke kiri. Wa kalbuhum, sementara anjing mereka basitun zira'aihi, itu mengulurkan dua ya tangannya. Artinya kaki depan maksudnya. Zira'ai itu kaki depan, kan ada kaki depan, ada kaki belakang. Nah itu dimaksud zira'ai yadaihi, itu tangannya. Artinya tangannya kaki depan dua tuh, dia menjulur.
Jadi anjing Ashabul Kahfi itu mengulurkan dua kaki depannya. Bil wasidi, yaitu adanya di mulut gua. Tuh, jadi wasid artinya bipana il kahfi, yaitu di mulut guanya. Tuh, wajah anjingnya udah siap siaga. Ya kalau ada yang ganggu anjingnya dulu yang akan ya menyelamatkannya. Jadi itu anjing begitu. Ya, jadi dia menjulurkan kaki depan yang dua itu, ya, sehingga siap untuk menerkam siapa aja yang akan mengganggunya. Di mana? Di mulut gua. Ya, itu yang dimaksud bil wasid, ya, di mulut guanya begitu. Wakanu, dan adalah mereka izan kolabu, apabila berbalik in kolaba, maka anjing juga berbalik juga. Tuh begitu. Jadi ngikutin, ya, itu anjing. Wahwa misluhum, dan anjing itu ya sama seperti Ashabul Kahfi, binaumi, pada saat lagi tidur, wal yaqazati, dan pada saat lagi terjaga. Sama persis Allah kasih kekuatan ya kepada anjing tersebut. Makanya ini anjing termasuk istimewa karena setia dengan Ashabul Kahfi, orang baik, sampai-sampai itu ada anjing yang masuk surga. Nah, siapa itu anjingnya Ashabul Kahfi? Satu-satunya anjing Ashabul Kahfi yang ada dalam surga. Ya, yang kemarin jelaskan namanya, sampai-sampai dikasih nama. Namanya apa? Kitmir. Ya, makanya kita kalau punya binatang kesayangan boleh namain. Gitu. Tuh emang orang-orang baik begitu, ada namanya. Ya, punya ayam. Kalau Nabi kan nyuruh kita miara ayam jago. Ayam jago warnanya putih. Ya, jadi sunnah di dalam kitab saya baca tuh begitu. Ya, jadi Nabi dulu pernah punya piaraan. Di antara piaraan itu ayam jago. Gitu. Jadi ayam jago tapi warnanya yang putih. Yang putih. Dikasih nama dah. Gitu. Ada orang senang sama kucing. Ya, miara kucing dikasih nama juga. Ada orang punya burung di deman, burungnya dikasih nama juga. Ya, macam-macam orang. Ya, begitu. Nah, jadi Ashabul Kahfi punya anjing, anjing juga punya nama. Gitu. Dan ini anjing setia banget sama Ashabul Kahfi. Sampai-sampai dengan kesetiaannya Allah kasih anjing itu juga masuk ke dalam surga. Ashabul Kahfi masuk surga, anjingnya juga masuk surga. Makanya kita kalau selalu cinta sama orang-orang baik, kalau orang-orang soleh itu masuk surga, kita yang cinta pasti dimasukin surga juga. Gitu. Nanti ditanya, ya apa amalan kamu? Enggak punya amalan apa-apa, tapi pengen masuk surga, kepengen. Ya, terus kenapa? Karena saya cinta dengan orang soleh, saya cinta dengan ulama, saya cinta dengan para nabi, saya cinta dengan Rasulullah. Itu modal gitu. Ya, jadi kata Rasulullah cukup. Ya, jadi nanti kamu akan dibela habis-habisan karena kamu cinta dengan orang-orang baik. Tuh, jadi bisa dimasukin surga. Modalnya satu, cinta. Ya, sama orang-orang soleh. Begitu, makanya kita Bapak Saudara harus cinta sama orang-orang yang soleh. Jangan ada kedengkian sama orang soleh. Jangan benci sama orang soleh. Cinta aja sama orang soleh. Itu udah dapat nilai yang sangat istimewa. Ya, itu begitu. Anjing Ashabul Kahfi cuma satu, cinta doang. Sama Ashabul Kahfi disetia, jagain terus masuk surga. Emang pernah anjing Ashabul Kahfi sholat? Kagak sholat, kagak ngaji. Ya. Tapi dia masuk surga lantaran dia setia kepada Ashabul Kahfi. Begitu Bapak Saudara. Lawit tolata alaihim, kalau seandainya engkau melihat atas mereka, lawallaita minhum, maka engkau akan berpaling dari mereka, firaran, dengan lari, ya, wala mulita, dan engkau dipenuhi bitasdid wa tahfifi, bacanya boleh tasdid, boleh tahfif, minhum, dari mereka, rukba, rasa takut. Tuh. Jadi kalau seandainya ditakdirkan ya Allah, kalau ada yang ngelihat mereka
pasti dipenuhi rasa takut. Nggak ada yang berani. Seandainya ini ada orang jahat mau ya berbuat jahat sama Ashabul Kahfi, itu Allah udah kasih rasa takut. Ya, pas ngelihat juga dilari. Jangankan ngeliat Ashabul Kahfi, ngelihat anjingnya aja udah lari ya. Itu Allah kasih begitu. Ada rasa takut di dalam setiap pribadi orang-orang yang mau berbuat jahat. Ya, jadi sebelum dia datang baru ngelihat aja dari jauh udah ada rasa takut sehingga dia pirorok, dia pasti lari. Tuh dia akan lari. Bisukunil aini ru'ba ya wadamiha boleh juga ru'ba ya manahumullah, Allah cegah mereka birro'bi dengan rasa takut min dukhuli ahadin alaihim, daripada salah satu masuk kepada mereka. Nggak ada yang berani ya, nggak ada yang berani masuk ke kawasan situ ya, makanya selamat dia ya, nggak ada yang berani. Seandainya ada yang tahu oh itu Ashabul Kahfi ya, ternyata bersembunyi di situ ya, sekarang ada yang datang tuh, jangankan dia mau masuk, dari jauh dia baru ngelihat aja udah lari, dikasih rasa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud begitu. Wa kadzalika, dan demikian itulah ai kama fa'alna bihim, sebagaimana kami mengerjakan kepada mereka, zakarna, terhadap apa yang telah kami sebutkan. Ba'asnahum, kami bangkitkan mereka, maksudnya kami bangunkan mereka. Aiqaznahum, lalu kami bangkitkan mereka. Jadi setelah mereka tidur, dalam tidurnya dijaga terus sama Allah sehingga mereka tidak merasa terganggu dan nyaman ya, itu lalu kami bangunkan mereka. Karena tidur dibangunkan itu liyatasa'alu bainahum, tuh agar mereka itu saling bertanya di antara mereka. Nah ketika mereka bangun, satu dengan yang saling nanya-nanyain tuh. Nanya, kita tidur berapa hari? Kita tidur berapa jam ya? Kita tidur berapa menit ya? Pada nanya. Itu maksudnya dibangunkan oleh Allah liyatasa'alu bainahum, agar mereka nanti pada bertanya di antara mereka. Ada 7 orang tuh, 7-nya bangun. Habis bangun tidur dia nanya, kita tidur ada berapa jam nih ya? Tuh, begitu tuh maksudnya lihat asal. An halihim, terkait tentang kondisi mereka, wa muddatil lubsihim, dan lamanya mereka menetap di situ. Qala qailun minhum, satu orang ada yang bertanya kepada mereka tuh, kam labistum, berapa lama nih ya kamu itu tidur menetap di sini? Qalu, mereka jawab, labisna yauman, kita tidur 1 hari. Ada yang bilang lagi au ba'da yaum, atau setengah hari. Tuh jawabannya begitu. Nggak ada yang bilang kita tidur 10 tahun, enggak. Kita tidur 1 tahun. Apalagi dibilang saya tidur 100 tahun, enggak. Saya tidur 1 hari atau setengah hari. Itu kan rata-rata tidur segitu ya. Ya makanya kan kalau Imam Al-Ghazali bilang dari 24 jam itu manusia paling banyak tidur ya cuma 8 jam. Itu paling banyak. Jangan lebih dari 8 jam. Ya, kalau orang-orang soleh malah tidurnya 1 jam, 2 jam cukup. Sebab malam dia jarang tidur. Nah begitu, 2 jam, 3 jam udah cukup. Tapi sebanyak-banyaknya orang tidur 8 jam. Ya, jadi dari 24 jam 8 jam digunakan buat tidur, sisanya buat kegiatan yang lain. Nah seperti itu ya. Tapi untuk orang-orang yang soleh dikurangin 8 jam. Ada yang 5 jam tidur, ada yang cuma 4 jam, ada yang hanya 2 jam. Bahkan ada ya orang yang sampai ya bermalam-malam nggak tidur. Ya nggak tidur, diwirid aja. Bahkan sampai ratusan malam wirid aja. Hebat itu Pak yang begitu. Ya kalau kita nggak tidur semalaman, gantinya ya kapan aja tidur. Ya gua malam kagak tidur nih. Oh udah di malam aja tidur. Ya nggak boleh ngeliat ada pojokan mau tidur mulu. Ya padahal baru semalam doang kagak tidur. Ya itu begitu.
Kenapa? Mata kita ditiupin sama iblis, ya, sama setan. Makanya kalau lagi ngaji kita udah pengen merem aja. Nah begitu. Karena dikipasin tuh, dikipasin. Makanya enak ya. Nah begitu. Tapi orang-orang yang soleh Pak, ya Allah tidurnya enggak lama, sejam, 2 jam, 3 jam udah. Ya, saya punya guru cerita, saya 500 malam kagak tidur. Tuh, kagak tidur, kuat itu. Ya, sampai seperti itu. Masya Allah. Ya, jadi ya Allah kasih tuh kekuasaan begitu. Nah kalau Ashabul Kahfi malah tidurnya 300 malam, 300 hari. Nah begitu. Jadi itu semuanya kekuasaan Allah. Ada orang kagak tidur, kagak ngantuk, itu karena kekuasaan Allah. Ya. Ada orang kagak makan, kagak lapar. Ya, baca kulhu aja kenyang. Ada orang lapar, baca kulhu kenyang. Kalau kita lapar suruh baca kulhu, ya makin lapar. Iya, begitu. Makin lapar. Kita belum sampai ke situ. Ya, jadi kita belum jauh kita dari situ. Ya, nah begitu. Makanya ayo kita belajar. Dan belajar. Nah, jadi Allah kasih kekuasaan seperti itu. Jadi mereka saling bertanya, kam labistum, qalu labisna yauman au ba'da yaum. Kami yaitu tidur di sini, menetap di sini, tinggal di sini 1 hari. Ada yang bilang setengah hari. Li'anaum dahalul kahfa, karena mereka masuk ke gua indatul isamsi, ketika terbit matahari. Jadi dia masuk tuh pas saat terbit matahari, berarti pagi. Wa ba'asu inda ghurubiha, lalu mereka dibangunkan ketika terbenam. Kan berarti cuma setengah hari ya. Gitu. Jadi masuk ya ke gua matahari lagi terbit, pas dibangun matahari mau terbenam. Tuh, sehingga pantas dibilang saya sehari gitu nih tidur, atau kita tidur setengah hari. Padahal yang sebenarnya berapa? 300 tahun. Ya itu. Jadi Masya Allah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazannu, maka mereka menyangka, berasumsi annahu ghurubu yaumid dukhuli. Ya, jadi mereka menyangka bahwa ini hari baru mau terbenam. Kan berarti mau masuk ya baru setengah hari, itu mau masuk 1 hari. Ya, jadi dia tidur pas terbit matahari, bangun pas terbenam. Tuh menyangkanya mereka begitu. Ya. Qalu, ya mereka berkata mutawaqqifina fi zalika, ya pada setuju terkait dengan itu. Rabbukum, namun dibilang Tuhan kamu Allah a'lamu, lebih tahu bima labistum, dengan apa yang kamu udah tinggal. Faba'asu, udah sekarang kirimin aja, utus ahadakum, salah seorang di antara kamu, biwarikikum, dengan membawa uang perak. Di kebetulan tuh ada uang yang dikantongin pada saat lagi mau masuk gua, dibawa uang. Nah uang itu modelnya uang perak. Ya kan ada uang dinar, ada uang dirham, ada uang perak, ada uang emas. Nah ini kebetulan nih bawa adalah uang perak. Bisukuni ro, ya boleh, wakasnya boleh, biwarikikum boleh, biwarkikum juga boleh. Jadi bacanya boleh. Fabasu ahadakum biwarikikum, fabasu ahadakum biwarkikum, boleh. Jadi roknya boleh disukunin, roknya boleh dibaca kasroh. Ai bifiddotikum, artinya dengan uang perak yang kamu miliki. Ya, ada rasa lapar apa, udah kamu beli aja makanan sana. Cari ya penduduk yang paling benar, cari makanan di sana. Ini uang peraknya bawa. Nah, seperti itu. Nah, dari situ baru ketahuan tuh ya bahwa dia tidurnya udah ratusan tahun. Hadhihi, ini ilal Madinah, bawa dari uang ke Madinah, ke kota maksudnya. Madinah itu artinya kota.
yuqalu innaha al-musammatu, sesungguhnya yang dinamai nama al-an ya tarasus bipathira, tarasus ya falyanzur, maka lihatlah ayyuha azka, cari yang paling bersih ta'aman makanannya. Jadi yang paling halal, yang paling bagus, makanan yang ya artinya benar-benar halal carinya. Ayat imatil Madinah, cari ya makanan-makanan yang ada di kota tersebut ahalla, yang paling halal. Jadi artinya supaya ya benar-benar dia yakin, karena saat itu yang namanya makanan penting benar bagi apa? Bagi tubuh kita. Kalau kita makan yang haram, yang tadi saya katakan, itu bisa berpengaruh. Nanti energinya tidak mau digunakan buat ibadah. Tapi kalau makanan-makanan yang halal, insya Allah itu akan memunculkan energi yang bisa digunakan buat ibadah. Ya, jadi falyatikum birizqim minhu, maka hendaklah ia datangkan kepada kamu dengan rezeki. Wal yatalattaf, kemudian lemah lembutlah. Wala yus'irannakum ya ahada, dan janganlah ya salah seorang di antara kamu memberikan tahu kepada siapapun. Ya, jangan sampai ada orang yang tahu tentang kita nih. Nah, seperti itu. Jadi silakan keluar, ya cari makanan, kemudian bersikap lemah lembutlah, dan jangan sekali-kali menginformasikan terkait tentang kamu, tentang kita kepada siapapun. Sebab bahaya, takutnya nanti dia akan ditangkap oleh raja yang zalim. Padahal itu raja udah pada mati semuanya, udah 300 tahun, ya udah beda regenerasinya. Innahum, sampai sini kali ya, udah malam. Ya nanti baru innahum iyazharu alaikum yarjumukum. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.